Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Novita Amelia Ekandari. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Baik, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu peserta didik dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap peserta didik dapat belajar dengan efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, dan produk serta lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Untuk yang selanjutnya, bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Jadi, agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 3 kebutuhan dasar peserta didik yang harus terpenuhi. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, minat peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Kemudian, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada 3 macam. Yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua ada diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah salah satu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyesuaikan materi atau topik yang diajarkan agar sesuai dengan kebutuhan, tingkat kesiapan, dan minat peserta didik. Tujuan dari diferensiasi konten adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik menerima pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat belajar efektif dan optimal. Kemudian yang selanjutnya, diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah salah satu aspek dari pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyesuaikan cara peserta didik mempelajari atau mengolah informasi selama proses pembelajaran. Tujuan dari diferensiasi proses adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar setiap peserta didik, sehingga mereka memahami dan menguasai materi dengan lebih baik. Dan yang terakhir ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah salah satu komponen dari pembelajaran berdiferensiasi di mana guru memberikan fleksibilitas kepada peserta didik dalam memilih cara mereka menunjukkan pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang telah dipelajari. Ini berarti peserta didik dapat membuat produk atau hasil belajar yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kemampuan mereka. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi ternyata dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ketika peserta didik memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda dalam menyerap materi pembelajaran, maka diferensiasi memungkinkan guru untuk menyediakan materi yang sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka,
sehingga mereka dapat belajar dengan kecepatan yang cepat. Selain itu, dengan menyesuaikan konten atau tugas sesuai minat peserta didik, mereka akan lebih antusias dan terlibat dalam proses pembelajaran. Misalnya, memberikan opsi untuk memilih topik tugas akhir yang menarik bagi mereka. Kemudian, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti misalnya gaya belajar visual, auditori, atau gaya belajar kinestetik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar ini. Selanjutnya, bagaimana dampak pembelajaran berdiferensiasi pada hasil yang optimal? Jadi, dengan memenuhi kebutuhan, minat, dan profil belajar peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan mereka untuk belajar dengan lebih efektif. Peserta didik akan merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran mereka, yang meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian hasil belajar yang lebih optimal. Yang selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun peserta didik ke arah merdeka belajar. Kemudian, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4, yaitu bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan peserta didik harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.